proses mengajar yang akan dilakukan di kelas. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita sepakati terkait dengan aspek apa yang harus saya amati saat proses pembelajaran berlangsung. Kalau boleh tahu Bu, selama ini apa kendala dalam mengajar? Kalau kendala selama semester lalu anak-anak itu lebih bosan belajar, kadang sementara mengajar, apalagi jam-jam terakhir biasanya mereka mengantuk, menguap, ada yang sementara mencatat juga tidur seperti ini. Itu merasa saya gagal menjadi guru karena mereka tidak memperhatikan selama proses pembelajaran. Kalau ini anak bosan, selain anak bosan, ada lagi kendala lain yang dihadapi? Biasanya masih ada anak-anak yang kurang mengerti tentang pembelajaran, seperti itu. Kadang ketika tugasnya diperiksa itu masih banyak yang salah, apalagi penulisan aksara lontara yang memang materi dasar itu kadang belum bisa membedakan aksara-aksara lontara. Artinya anak kurang mampu menyerap pelajaran dengan cepat. Jadi, tadi kan Ibu mengatakan bahwa dalam pembelajaran Ibu mengalami masalah misalnya terkait dengan anak yang bosan ketika belajar, kemudian tidak cepat memahami apa yang Ibu ajarkan begitu. Nah, kira-kira dalam pembelajaran nanti bagaimana Ibu mengatasi hal ini? Kalau masalah yang pertama biasanya dilihat dari masalah yang semester lalu, jadi semester ini saya lebih membuatkan pembelajaran itu ke bermain sambil belajar. Setelah mengaplikasikannya ke anak-anak, mereka lebih semangat. Baru saya masuk di kelas mereka sudah mengatakan, ayo Miss main game sambil belajar, ayo Miss main game sambil belajar. Jadi saya juga terpacu semangat untuk membuat game-game baru, bagaimana anak-anak bisa lebih semangat lagi belajar. Kemudian masalah yang kedua itu memang kalau anak-anak tidak mengerti, biasanya setelah saya periksa tugasnya, si anak yang si A ini biasanya saya panggil ke depan di meja guru, kemudian saya kasih bimbingan individual kepada anak-anak. Misalnya yang ini nak begini salah, yang ini salah, seperti ini. Setelah mengerti baru saya suruh turun. Saya kasih dulu contohnya, terus saya beri penjelasan. Setelah sudah mengerti, itu baru dikasih kembali ke bangkunya. Kalau belum mengerti, saya tetap di atas suruh mengerjakan tugas sampai mengerti. Oke, jadi untuk observasi hari ini kemampuan mana yang saya perlu amati dari Ibu? Kemampuan siswa dalam memperhatikan pembelajaran seperti itu. Jadi Ibu ingin diamati tentang bagaimana supaya siswa fokus selama pembelajaran dan tidak bosan ceritanya. Tidak bosan. Artinya kemampuan yang ingin dikembangkan di kelas adalah kemampuan dalam hal pengelolaan kelas, ya. Selain bermain sambil belajar, Bu, mungkin ada strategi lain yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Kalau biasanya metode apa yang Ibu akan terapkan di kelas nanti? Metode ceramah. Biasanya memberikan dulu sedikit materi, kemudian dijelaskan. Setelah siswa mengerti, saya bertanya apakah ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran. Kemudian anak bilang, saya Miss, apa maksudnya ini materinya? Nanti saya jawab. Kemudian kalau misalnya saya tes lagi pengetahuan siswa, bagaimana dengan jawaban temannya atau jawabannya Miss ada yang masih salah atau tidak. Biasa saya sengaja kasih salah, terus anak-anak yang memperbaiki, begini harusnya Miss, begini. Memancing mereka untuk ini ya, lebih kritis, lebih aktif. Iya, bagus sekali itu Bu Nanda. Oke, jadi hari ini saya akan fokus mengamati kemampuan Ibu dalam hal mengelola kelas, bagaimana membuat anak itu tidak bosan dalam belajar, kemudian lebih fokus pada pembelajaran. Oke, jadi itu mungkin hal yang kita sepakati Bu ya. Iya, baik. Kalau begitu silakan Bu dipersiapkan kelasnya. Terima kasih.
selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi untuk hari ini kita akan merefleksikan observasi pembelajaran yang kita lakukan di kelas minggu lalu ya. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Setelah melaksanakan pembelajaran itu rasanya agak lega. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Pada saat itu berjalan dengan baik itu pemahamannya anak-anak mengenai materi yang sempat saya sampaikan pada hari itu, dan rencana juga Jumat depan saya akan kembali merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Jumat kemarin. Selain fokusnya siswa, ada lagi yang berjalan dengan baik? Senangnya pembelajarannya yang menyenangkan dengan siswa, seperti Mem Efri lihat juga waktu observasi anak-anak sebagian sangat antusias sampai berteriak-teriak menyemangati teman-temannya yang lain ketika bermain games di kelas. Waktu itu Ibu sudah betul-betul berhasil ya membuat pembelajaran yang menyenangkan di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran yang belum berjalan dengan baik? Apa yang belum berjalan dengan baik menurut Ibu? Pembelajaran yang baik itu tentang konsentrasinya siswa selama pembelajaran. Konsentrasi? Iya, masih agak buyar, apalagi kan kelas yang dekat kantin. Ya, dekat kantin itu biasanya teman-teman yang lain sudah keluar, fokusnya mereka tuh sudah di luar jendela, lihat teman-temannya makan yang di luar, jadi seperti itu. Ya. Jadi lebih ke konsentrasinya siswa ya. Jadi penyebabnya adalah salah satunya dekat dengan kantin. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak ini tetap konsen meskipun itu adalah menjelang waktu istirahat? Sesekali saya ice breaking ke anak-anak ya, supaya mereka melatih konsentrasinya kembali lagi, tidak fokus di luar. Kalau mengantuk juga saya kasih ice breaking. Kalau fokusnya sudah di luar dengan teman-temannya yang sudah belanja, saya kasih ice breaking supaya mereka lebih fokus pada pembelajaran yang sudah berlangsung. Dan sebenarnya dari teknik ice breaking yang digunakan untuk kembali memfokuskan murid dalam pembelajaran yang kita lakukan. Selain konsentrasi siswa yang menurun, masih ada lagi kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran waktu itu? Saya lihat siswa yang di bagian belakang duduknya itu kurang antusias. Iya, dalam pembelajaran. Juga lihat sendiri ada sebagian laki-laki yang duduk diam saja menyaksikan teman-temannya tanpa ikut berpartisipasi di dalam games tersebut. Jadi itu menjadi salah satu kendalanya juga. Dan mendorong saya bagaimana caranya supaya masalah tersebut bisa terselesaikan di dalam kelas. Jadi apa upaya yang Ibu akan lakukan nanti supaya anak-anak yang duduk, laki-laki yang duduk di bagian belakang itu bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran? Supaya anak-anak yang duduk di paling belakang itu juga ikut berpartisipasi di dalam, karena ya seperti yang lihat itu mereka sampai mengantuk, sampai tiduran di bangkunya gara-gara tidak ikut berpartisipasi dengan temannya, padahal yang lain sudah antusias, yang di belakang sudah mengantuk. Mungkin juga pola dalam penyusunan bangkunya harus diubah juga, jangan sampai ada siswa yang sampai tertinggal di belakang sekali, tidak terjangkau oleh guru. Jadi tadi Ibu ada beberapa kendala yang di kelas, yang pertama adalah konsentrasi siswa yang menurun, kemudian siswa yang duduk agak mojok itu yang tidak ikut berpartisipasi aktif, dan kemudian solusi yang Ibu lakukan adalah yang pertama menggunakan ice breaking, kemudian mengubah pengaturan tempat duduk bagi sepanjang yang harus sekali ya. Ada lagi nggak yang kendala lain yang ditemukan? Buku paketnya Buku paket, tidak ada buku paket yang ada buku paket, ada sudah. Jadi selama ini saya hanya memberikan materi dulu, kemudian saya jelaskan dan kembali ke
tugasnya siswa seperti itu. Jadi setiap pertemuan pasti saya kasih materinya dulu di papan tulis, silakan dicatat, kemudian dikasih tugas atau games seperti itu. Oke, selain memberikan catatan materi di papan tulis, kira-kira ada nggak teknik lain yang terpikirkan oleh ibu supaya anak-anak ini bisa mengakses bahan ajar, misalnya di rumah kah atau di sekolah, tanpa harus mencatat di papan tulis? Biasanya saya suruh cari dulu di internet pokok-pokok materinya, yang setelah itu minggu depannya kemudian saya bertanya kepada siswa bagaimana materi yang sudah Miss cari, saya tanyakan apakah sudah didapat materinya, terus saya bilang sudah didapat. Dan ada beberapa siswa yang saya suruh menjelaskan dulu bagaimana apa yang sudah didapat dengan materi yang didiskusikan tanpa mencatat di kelas. Selain meminta siswa untuk mencari referensi di internet, ada kira-kira solusi lain yang diberikan supaya anak-anak bisa mendapatkan akses ke materi? Belum sampai kepikiran di situ. Kira-kira dikomunikasikan dengan kepala sekolah, belum bisa supaya mencarikan solusi bagaimana supaya anak-anak ini punya pegangan yang sangat memudahkan mereka dalam belajar. Ibu, terkait dengan Ibu rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam proses belajar mengajar, apakah itu kompetensi profesional atau kompetensi pedagogi, kira-kira apa kegiatan yang Ibu akan lakukan ke depannya? Insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan mau ikut, karena selama ini juga mungkin terkendala karena kesibukan beberapa sekolah yang diajar, jadi kalau ada kegiatan workshop di luar itu biasanya tidak ikut. Workshop, kejadian pertama workshop ya. Dan di grup MGMP juga katanya akan ada pelatihan di Makassar. Oh iya, berarti aktif dalam kegiatan MGMP ya? Kegiatan MGMP. Selain itu ada lagi Bu? Pelajaran mandiri. Oh iya, pelajaran mandiri. Nah, untuk workshop ini kapan kira-kira Ibu akan lakukan? Jadwalnya belum ada, cuma mendengar dari teman katanya akan ada workshop. Begitu ada workshop di pasti ya. Kemudian kegiatan MGMP itu sudah masuk di apa keanggotaan? Iya, sudah masuk. Iya. Kira-kira kapan kalau ini akan ikut aktif terlibat di MGMP? Kalau di MGMP yang terlibat itu katanya itu guru-guru yang PNS saja yang ikut pelatihan. Iya, tapi biasanya sharing juga di grup tentang materi-materi yang didapatkan di sana. Ya, berarti ini kegiatan MGMP akan dilakukan sesuai dengan schedule ya. Kalau belajar mandiri itu Setiap hari ya, setiap hari ya. kita buka YouTube, buka media sosial, dapat inspirasi dari sana. Lagi banyak ini ya. Iya, belajar cari inspirasi belajar. Iya, seperti sebelumnya juga dapat dari internet. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Tegang Ya. Iya, karena ini baru pertama kali, jadi pengalaman yang sangat berharga juga sebagai pemula seperti saya. Oh ya, masih tegang ya. Iya. Tapi dibandingkan dengan proses coaching yang pernah supervisi, maksud saya proses supervisi akademik yang pernah Ibu alami, menurut Ibu yang mana yang lebih nyaman buat Ibu, yang proses coaching saat ini atau supervisi akademik yang telah alami sebelumnya? Kalau menurut saya yang seperti ini yang lebih mudah, ya lebih nyaman, karena yang lalu itu kita harus menyiapkan administrasinya, perangkat ajarnya yang harus dipersiapkan. Kalau seperti ini bisa face to face secara langsung. Iya. Kemudian tidak ada tuntutan dia Iya. harus Iya, betul. lebih kepada nasihat. Iya.
Oke Bu Nanda, saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam refleksi observasi di kelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.